berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang Jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu Rias Rasyid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat heboh dengan didatangi rumah Pak Hasto dan digeledah oleh KPK. KPK membawa 7 rombongan untuk menggeledah rumah Pak Hasto, dan di sana tentu banyak sekali barang-barang yang mungkin dibawa oleh KPK sebagai bukti dari beberapa bukti atau tambahan-tambahan bukti yang mungkin nanti akan diselidiki oleh KPK. Nah, terkait video yang tadi bahwasannya Pak Jokowi ini akan mengambil alih partai PDIP dari Ibu Megawati. Saya rasa itu adalah keinginan yang mustahil bagi Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi nggak sejahat itu, dia tahu etika politik. Ya sampai hari ini kan beliau aman-aman saja, santai saja, ya kan. Saya punya video menarik, mari kita simak bersama-sama. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Apakah drama apa lagi nih, Mas? Apakah Hasto Kristianto ini telah mengetahui Ya, Pak apa? bahwa kediamannya sedang dilakukan penggeledahan yang di Bekasi, Jawa Barat ini? Oh ya, terima kasih ya. Sekjen PDI Perjuangan mengetahui rumahnya digeledah dan tersenyum ya. Karena bagi kami ini adalah upaya untuk sebenarnya mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang mengumumkan bahwa Jokowi itu finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Oke, Ini Mas kan Guntur. bagian dari upaya untuk mengalihkan isu tersebut. Kemudian juga adalah apalagi pada saat ini atau tadi ya, yang saya baca juga di berita yang saya nonton juga di TV One kalau nggak salah, Mas ada Guntur. sejumlah aktivis dan juga dari LSM yang mendatangi kantor KPK Mas Guntur. yang meminta Halo, Mas Guntur. agar KPK tidak lanjuti pengumuman OCCRP. Ya. Oke, Mas Guntur, tadi kan respon dari Hasto Kristianto ini tersenyum. Kira-kira ini Mas Hasto Kristianto ini tersenyum di mana? Di mana lokasinya sekarang, Mas, kira-kira? Ya, sekarang Sekjen PDI Perjuangan sedang mengikuti acara partai yang merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025. Ya tersenyum karena bagi Mas Hasto ini pengalihan isu, Mas. Pengalihan isu dari OCCRP yang mengumumkan Jokowi itu finalis terkorup sedunia tahun 2024. Jadi mau cari apa di situ di rumah itu kan? Nggak ada hubungan antara
kasus itu dengan rumah pribadinya Mas Hasto kan nggak ada sebenarnya itu. Lebih ke pengalihan isu gitu loh Mas. Mas Guntur, ini apakah kediaman Hasto yang di Bekasi, Jawa Barat ini sudah lama tidak ditinggali oleh Hasto Kristianto atau seperti apa? Ya itu kediaman pribadi tentu saja diambil lah Mas. Kan nggak punya lagi rumah Sekjen PDI Perjuangan itu. Rumahnya ya di Bekasi, satu-satunya rumah Sekjen PDI Perjuangan ya di Bekasi itu. Nggak ada rumah yang lain, tentu saja itu rumah kediaman ya. Namun kemarin kan memang ada liburan Natal, kemudian Tahun Baru. Kemudian setelah itu ada rangkaian hari ulang tahun partai ya. Mas Hasto tidak di rumah saat ini karena sedang acara partai gitu loh. Yang merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun partai. Gitu Mas. Baik, terima kasih. Ya, di saat rumah Pak Hasto ini digeledah oleh KPK, ya kan, salah satu media nasional menghubungi jubirnya PDIP. Nah, di sana sebut saja namanya adalah Guntur Romli. Di sana yang ditanyakan oleh salah satu media ini adalah bagaimana kondisi saat ini di rumah Pak Hasto. Namun yang menjadi jawaban itu adalah tetap Pak Jokowi. Yang katanya Pak Jokowi beginilah, yang katanya Pak Jokowi begono lah. Saya rasa Pak Guntur Romli ini memang sangat sebegitu bencinya terhadap Pak Jokowi, sehingga apa yang ditanyakan dan apa jawabannya. Nah, terkait Pak Jokowi sejauh ini kalau memang bersalah dan cawe-cawe terhadap proses Pak Hasto ini, segera diproses. Kan Pak Jokowi hari ini kan masih di rumahnya, tidak kemana-mana. Silahkan diperiksa, kan begitu. Artinya jangan bawa narasi-narasi yang tidak baiklah terhadap Pak Jokowi. Kasihan juga Pak Jokowi yang sering dihina dan dicaci, sering diolok-olok ya dan lain sebagainya itu, sehingga nama Pak Jokowi ini seolah-olah tidak ada baiknya. Padahal kan 9 tahun Pak Jokowi kan bersama PDIP dan itu baik-baik saja kok, nggak ada kesalahan dari Pak Jokowi. Saya sempat ingat terhadap apa yang dikatakan oleh politisi PDIP itu ya, Bang Pacul, bahwasanya jangan pernah melawan orang baik karena akan terbukti gitu. Salah satu contohnya ya kabar duka juga, turutlah saya juga doakan semoga Pak Yos Suprapto ya, pelukis yang kemarin sempat gambarnya itu, lukisannya itu sama dengan Pak Jokowi hampir. Sekarang lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja, mengalami stroke ringan. Dan banyak netizen juga berkomentar bahwa ini adalah karma dari Pak Jokowi gitu. Saya juga nggak tahu, mau alam itu adalah karma atau bagaimana. Tapi yang saya katakan adalah seandainya lukisan itu benar dipajang kemarin ketika ada acara event nasional, maka yang jelas itu akan menjadi narasi-narasi liar lagi untuk Pak Jokowi. Dan itu tidak diinginkan. Ya, mari kita doakan kepada Pak Yos Suprapto semoga cepat pulih, kembali sehat, kembali melukis. Saya rasa demikian. Di lain sisi dari Pak Yos Suprapto ini, sekarang memang lagi heboh-hebohnya antara PDIP dengan Pak Jokowi. Namun Pak Jokowi tidak membalas hal itu, tidak membalas kebencian-kebencian itu yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi, ya tetap akan melihat dan cara pandang mereka adalah tetap membenci Pak Jokowi. Ya, saya rasa itu ya kita lihatlah nanti. Kalau memang Pak Jokowi ini bersalah, silakan dilaporkan oleh orang-orang PDIP dan orang-orang yang memang tidak suka kepada PDIP. Kalau memang tidak terbukti bersalah atau tidak ada kesalahan, datanya tidak ada, ya sudahlah, kita bekerja dengan baik,
Kalau memang mau jadi oposisi pemerintah, oposisi dengan baik, kritiki apa yang menjadi kebijakan yang keliru, tidak perlu rakyat. Gak usah campur tangan, gak usah dicampur-campurkan dengan persoalan pribadinya Pak Jokowi. Ini seperti Pak Guntur Romli ini, yang ditanyakan apa, jawabannya juga apa. Saya rasa demikian. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian di channel ini. Salam waras, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.